TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di program spesial kita Generasi Berkarya. Sebuah program yang menghadirkan narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif spesial buat Anda pemirsa Jawa Post TV. Bersama dengan Tori Andromeda, pastinya kita akan membahas banyak hal tentang industri kreatif kali ini ya. Episode yang sepertinya akan menarik. Mengingat di Kota Madiun sendiri banyak sekali para seniman, para konten kreator, para pekerja seni yang sepertinya harus diperhatikan juga nasibnya. Pas banget hari ini kita akan ngobrolin itu bersama dengan sosok yang satu ini yang sudah tidak asing lagi pastinya di industri hiburan Kota Madiun. Langsung saja ini dia Mas Brahma Sandi Tunjung Madya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Alhamdulillah Brahma? Mas Tori. Alhamdulillah ya. Saya punya kontaknya beliau ini Mas Brahma Sandi. Ternyata ada lanjutannya Tunjung Madya. Betul. Ya. Saya panggilnya Mas Bram aja ya. Mas Brahma bisa. Mas Brahma, Mas Iya. Bram ya, Mas Iya. Brahma ya, Mas Brahma. Oke. Oh, jangan tadi. Selalu fun ngobrol dengan beliau nih ya. Oke. Yes. Mas Brahma pakai jaket kuning-kuning ya. Nanti saja tapi kita bahas. Kita bahasnya yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun ini oleh Mas Brahma. Ini beliau ini sudah aktif sekali di industri kreatif Kota Madiun. Iya. Apa saja yang dilakukan selama ini Mas Brahma? Yang kami lakukan adalah membentuk sebuah komunitas-komunitas yang memadai di industri seni maupun industri kreatif. Oke. Itu gitu. Jadi kita nampung-nampung aspirasi, terus kita kembangkan, terus yang di generasi sekarang, generasi Z itu kan Ya. anak-anak muda sekarang tuh benar-benar kreatif. Cuma mau melangkah itu susah lah. Kita sebagai istilahnya bukan senior ya, juga yang senior sudah banyak. Ya kita membantu berbagi pengalaman dan dia mengimprove-nya dengan yang zaman sekarang seperti itu. Oke, berarti Mas Brahma ini menyediakan wadahnya mungkin ya kurang lebih ya. Nah, for your information juga pemirsa, Mas Brahma ini juga salah satu orang yang bukan salah satu ya, satu-satunya mungkin founder yang menginisiasi juga terbentuknya salah satu orkes dangdut yang sudah besar sekali untuk Madiun Raya khususnya ya. Iya dong, Republik Metro betul ya. Betul, ya. Nah, itu mungkin awalnya kali ya Mas Brahma mulai dikenal tuh gara-gara Republik Metro itu. Betul nggak sih gara-gara itu? Betul. Jadi kita awalnya itu ya sebuah kelompok-kelompok kumpulan, terus mengisi di sebuah salah satu kafe. Terus di situ kok ada yang mulai nawar-nawar harga job itu. Akhirnya ya kita kelola. Terus waktu 2017 itu kan kita dapat panggilan di Taman Mini Jakarta. Wow. Ya, baru kita membentuk namanya Republik Metro. Itu gitu. Iya, awalnya karena kita base camp-nya itu di salah satu media yang namanya Metro. Terus waktu itu kita di bulan Agustus akhirnya kita gabung aja dari Republik Indonesia, Republik Metro. Oke, berarti Republik Metro ini berdiri sejak 2017 ya. Sebenarnya itu awalnya emang niatnya dari awal emang bikin sebuah kelompok orkes Melayu, orkes dangdut gitu, atau hanya perkumpulan pekerja seni saja atau seperti apa? Awalnya atau band atau apa? Awalnya kumpulan pekerja seni, jadi pekerja seni yang bawai hajatan-hajatan, terus yang ngisi-ngisi kafe reguler itu. Terus ya ada yang mulai tanya-tanya harga, kita bentuk lah, karena di Jakarta itu harus ada ART sama adusnya dari Parpora. Kita mau nggak mau ya bentuk nama itu, akhirnya terjadilah namanya Republik Metro seperti itu. Oke, jadi tapi yang menginisiasi memang Mas Brahma semuanya dari awal ya. Iya. Nah, kalau selama ini secara networking, secara hubungan jenengan ini berarti lebih banyak ke teman-teman apa? Apakah talent-talentnya, pekerja seninya, atau orang-orang di balik layar, atau seperti apa? Sama aja, jadi saling berkaitan. Kalau yang talent-talent memang ada yang istilahnya request. Jadi misal instansi A, Mas kita minta menjob artis A, B, C, D ini guys. Kita harus hubungan baik dengan talent. Kalau nggak ada hubungan baik ya kita kan kaitannya dengan anggaran dan sebagainya. Kalau kenal baik kan mungkin bisa dinego lah harganya. Untuk yang di balik layar itu ya kita harus butuh relasi. Karena kita sudah terjun di industri hiburan, mau nggak mau harus konsisten. Betul. Habis itu cari pasar. Gimana caranya biar tidak tergerus sama yang
grup lain. Betul, itu salah satu modal yang penting sekali ya, apalagi di dunia hiburan. Kalau kita nggak punya koneksi yang luas, kayaknya akan kalah sama yang lain-lain gitu ya. Selain mungkin performa berkesenian yang bagus di atas panggung, koneksi itu juga salah satu hal yang penting sekali begitu. Nah, kemudian yang dilakukan, ini sebenarnya balik lagi ke pertanyaan awal ya, lebih konkret lagi mungkin Mas Brahma. Yang dilakukan selama ini apa? Membuat event kah? Atau hanya memanage Republik Metro saja? Atau juga berkecimpung di balik layar ketika event itu berlangsung? Atau I.O. atau apa sebenarnya? Ya, kita yang jelas bangun jaringan dulu Mas. Oke. Bangun jaringan, terus yang kedua itu yang ada manajemen sendiri tentang industri musik itu. Oke. Iya. Nah, di situ ya kita kembangkan seperti itu. Kalau bikin event tanpa kita kan terkaitan dengan modal juga Mas. Iya. Bikin event kalau pas tiket rame ya alhamdulillah, tapi pas blong kan nih. Juga. Ya bisa kalau numpuk. Jadi kita nggak mau konyol lah, kita tetap kita jaga nama agar bisa istilahnya namanya ya bisa dikenal masyarakat, terus relasinya juga ada. Gitu. Oke, berarti tapi yang dilakukan selama ini bikin event juga? Pernah bikin event, kemudian memanage Republik Metro juga. Iya. Kemudian di talent-talent lain mungkin menaunginya seperti apa? Memberikan tempat untuk bisa sharing bareng kah atau seperti apa? Misalnya ke teman-teman soundman, misalnya teman-teman musisi, itu seperti apa? Kalau talent lain, kalau soundman kan ada ruangnya sendiri nih. Okay. Saya lebih fokus ke kerja seni ya. Jadi mungkin yang bukan genrenya kalau begitu genre dangdut. Kalau genre band itu kapan hari kan ada yang teman sharing, Mas aku minta istilahnya support lah untuk acara buat musik D. Itu seperti itu ya. Waktu itu di Bakorwil, kita support. Nah, ternyata kan bisa antusiasnya luar biasa. Yang pertama, yang kedua itu kan jelas kebetulan barengan sama ulang tahunnya Madin. Jadi Jalan Malam tuh malah padet itu. Yang ke 105 kemarin ya berarti ya? Betul, sama itu kan rangkaiannya buat musik D itu rangkaiannya sama yang kayak kira pusaka yang di Klegen itu. Oke. Iya. Nah, Klegen yang di apa itu perempatan 0 kilometer itu. Oh iya. Itu rangkaian buat musik D itu. Oke. Dari salah satu teman komunitas musik. Nah, dari pengalaman-pengalaman Mas Brahma ini sebagai salah satu sosok yang aktif di bidang industri kreatif ya, kerja seni juga bisa dibilang gitu. Kenapa pada akhirnya terpanggil gitu untuk menjadi bacalek dari partai berlambang beringin ini? ini juga yang menarik juga ya. Yang jelas ya, saya pribadi ingin memadai dari teman-teman komunitas pekerja seni maupun industri kreatif yang sekarang ini kan untuk memfasilitasi, mengaspirasikan itu kan agak kesulitan Mas. Iya, itu mungkin harapan saya dengan adanya saya maju di istilah pileg ya. Pileg ini ya mungkin inisiasi dari teman-teman komunitas saya atau komunitas kami agar bisa menjadi inspirasi atau jembatan ke yang mereka ingin. Nice. Itu ya. Berarti secara komunitas sudah terbentuk ya, karena Mas Brahma ini juga sudah berkecimpung di industri kreatif. Teman-temannya mungkin orang-orang teman-teman di I.O, teman-teman musisi, talent, anything lah. Karena kalau istilahnya istilah orang Jawa tuh komunitas sorterop ya. Nah, itu biasanya emang sudah saling kenal satu sama lain karena sering ketemu di event A, event B, saling mengenal satu sama lain. Nah, harapannya kan otomatis Mas Brahma ini bisa menjadi salah satu jembatan untuk aspirasi mereka. Nah, pertanyaan saya Mas Brahma, ketika Anda terpanggil menjadi wakil rakyat lah bisa dibilang gitu, bacalek, itu artinya kan ada yang salah selama ini, ada hal yang harus diperjuangkan selama ini. Betul ya. Apa itu? Kalau saya dari saya bidang saya kan bekerja seni Mas. Itu saya rencana itu akan membuat sebuah kayak malam suro itu kan memang malam sakral Mas. Betul. Jadi alangkah baiknya kalau kita bikin sebuah namanya kayak kirab pusaka, kirab budaya itu kan biar sakralnya itu berubah menjadi sebuah kayak festival.
Itu kayak yang kita lakukan kayak di kota lain tuh kan kayak gerbek apa itu bisa mindsetnya orang itu kayak malam sakral bisa berubah untuk apa namanya industri kreatif itu bisa ada. Jadi itu kalau yang itu. Terus yang kedua banyak-banyak kegiatan kayak gerbek maulud juga ada. Itu kita belum ada. Jadi jembatan antara Masjid Taman dengan Masjid Kuncen itu kan beriringan Mas. Yeah. Lah itu dari sharing teman-teman paguyuban itu pengennya ada kayak kira budaya. Jadi biar anak-anak muda sekarang itu tidak ke generasi ke barat-baratan, tapi mengenal sejarahnya Madiun itu gimana itu dari situ. Nah itu dengan adanya kira budaya mungkin kalau diberikan rezeki itu kita adakan kegiatan seperti itu meningkatkan PKL dan UMKM seperti itu. Nice, itu merupakan mungkin bisa dibilang program kerja mungkin ya ketika misalnya dipercaya dan diberikan mandat kepercayaan oleh masyarakat untuk bisa mewakili aspirasi mereka khususnya untuk para pekerja seni. Iya. Tapi Mas Brahma, selama ini yang menurut Anda kurang dan harus dibenahi dari industri kreatif di Madiun sendiri khususnya di Kota Madiun ya, itu apa sih? Kalau keluhan dari teman-teman itu ya biasanya curhat dari teman-teman ya. Itu apa biasanya? Apalagi waktu pandemi kemarin memang banyak teman yang curhat daripada bersyukur. Iya. Jadi teman-teman tuh pengennya duduk bareng dengan pemangku kebijakan. Oke. Kita ada program gini-gini tuh, gimana solusinya. Jadi jangan yang istilahnya generasi yang kolonial itu masih diberikan ruang untuk berkreasi di sini. Jadi kita harus bergabung kolonial, generasi milenial, generasi Z itu harus kita kombinasi. Jadi agar bisa menjadi sebuah wadah Madiun, Kota Madiun yang benar-benar orang pengen datang ke Madiun. Terus dengan banyaknya kegiatan di Madiun otomatis hotel rame, PKL rame, rumah makan rame itu dampaknya banyak Mas. Betul. Kalau kita ada banyak-banyak kegiatan. Nanti kegiatan nggak imbasnya ke banyak sektor ya. Iya. Kegiatan nggak melulu musik konser itu udah. Kayak yang info tadi kayak seni budaya, pagelaran musik. Kayak terbukti kemarin pagelaran musik waktu event di stadion itu 2 kali sukses semua Mas. Iya. Itu dan bahkan beberapa waktu kebelakang ini konser-konser di Kota Madiun sendiri sudah mulai berani dengan skala besar di dalam stadion dengan puluhan ribu penonton seperti itu. Iya. Nah, untuk ketersediaan space, tempat atau ruang di Kota Madiun sendiri menurut Mas Brahma sudah cukup baikkah untuk teman-teman pekerja seni ini menyalurkan ekspresinya? Kalau tempat wadah fisiknya itu sebenarnya banyak Mas. Banyak ya. Cuma kesempatan duduk bareng dengan pemangku kebijakan itu masih kurang. Oke. Jadi ya tadi yang tak info masih ada beberapa ruang penyekat dari teman-teman untuk bisa mengaspirasikan yang diinginkan beliau-beliau itu. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya, Mas Brahma. Ketika nanti memang diberikan kepercayaan, diberikan mandat oleh masyarakat untuk bisa mewakili aspirasi mereka, sekali lagi khususnya untuk teman-teman pekerja seni ya. Selain mungkin tadi yang sudah dibilang sama Mas Brahma ya, ada beberapa program kayak misalnya Malam Satu Suro dan lain-lain. Ada lagi nggak masalah-masalah krusial, masalah-masalah vital di industri kreatif ini yang harus diperbaiki dan itu apa? Untuk industri kreatif sebenarnya wadah-wadah anak-anak sekarang tuh udah pinter-pinter Mas. Udah pinter. Cuma sudah banyak ya. Sudah banyak. Kayak kemarin yang sudah sukses tur di mana-mana itu kan juga salah satu hasil dari Kota Madiun. Saya tahu yang Anda maksud seperti itu. Yang kue konangan gendaan. Di situ. Jadi memang itu kalau kita ada yang berani mengembangkan itu insya Allah generasi penerus musik-musik Kota Madiun itu bisa up Mas. Makanya harus ada yang memfasilitasi agar mereka pede. Kalau sekarang generasi Z itu pinter-pinter. Saya pernah ada kegiatan event itu
dia ada teater itu lightingnya warnanya mengikuti emosionalnya mereka. Kita sedangkan satu panel itu kan warnanya bisa cuma satu ruang. Berarti misal ini backgroundnya putih, dia minta kalau marah emosinya merah, hijau gitu. Jadi memang anak sekarang luar biasa lah. Cuma untuk melangkah untuk selangkah lebih maju itu masih minder mungkin ya, karena dukungan dari pemangku kebijakan masih kurang. Iya. Dan mungkin contoh Gilga tadi ya yang mungkin dimaksud ya. Iya, Gilga salah satu aset Kota Madiun juga yang luar biasa, yang sudah tur kemana-mana, sudah dikenal secara nasional. Saya cukup bangga juga Madiun punya Gilga dengan karya-karyanya juga. Semoga kedepannya semakin banyak lagi aset-aset Kota Madiun yang semakin bermunculan. Dan sekali lagi saya setuju sekali dengan Mas Brahma bahwa anak-anak zaman sekarang tuh sangat kreatif, tapi kembali lagi ketika sudah ada wadah dan sudah ada para tokoh-tokoh yang bisa menjembatani ini supaya juga bisa termanage dengan baik, saya pikir itu akan menjadi lebih matang lagi ya. Sukses Mas Brahma untuk kedepannya apapun yang dilakukan. Misinya silakan duduk lagi. Karena masih banyak sekali misi-misi dari industri kreatif yang harus dikerjakan ke depannya ya. Nah, itu tadi obrolan kita bersama dengan Mas Brahma Sandi, salah satu tokoh di industri kreatif di Kota Madiun. Semoga juga bisa menginspirasi teman-teman semuanya, khususnya untuk para pekerja kreatif. Tetap berkarya, tetap menginspirasi, dan pastinya Generasi Berkarya juga masih akan menghadirkan banyak sekali tokoh-tokoh dan juga narasumber yang pastinya inspiratif untuk Anda pemirsa Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Tora Andromeda beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di program spesial kita Generasi Berkarya, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.